balik lagi sama gue di channel Bernatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk kripto ya, khususnya Bitcoin dan juga Fundry teman-teman. Jadi udah lama banget saya nggak bahas Fundry. Ini lebih dari 1 bulan ya nggak bahas Fundry. Jadi hari ini akan bahas Fundry lagi. Kemarin itu ada pembahasan untuk Ethereum dan juga XRP ya. Sebelumnya ada Bitcoin dan juga PP, Shiba dan Bong juga sudah saya bahas. Nah, ini PP ini paling banyak penggemarnya. Tiap kali bahas PP tuh mostly cukup rame ya. Dan beberapa meme coin ini seperti ada Doge ya, Dogecoin, kemudian ya pokoknya yang berbau meme coin lah itu lumayan teman-teman. Ya Floki lah, nih PP lagi ya dan lain sebagainya gitu ya. So ya, kita lihat dulu untuk overall market di sini masih netral di situ-situ aja. Baru hampir aja masuk ke grid, turun lagi gitu ya. Sekarang koreksi Bitcoinnya dan ya beberapa altcoin pun ada yang terkoreksi, ada yang masih lawan arus, ada yang sideways gitu ya. Jadi mostly menunggu news event penting malam ini. Kenapa? Ini ada Chicago PMI jam 8.45 dan di waktu nanti subuh gitu ya. Ini ada kakek Powell speech teman-teman, speak. Ya, ada speak lagi. Ya, jadi bisa di prepare dimana malam ini ada news event penting ya, terus berganti hari sedikit jelang subuh nanti dini hari ada kakek Powell speak. Plus ini adalah penutupan untuk kuartal 3 yang besok ya kita sudah memasuki kuartal 4 di atau penghujung tahun 2024 teman-teman. Ya, jadi kemungkinan menunggu ini. Dan ya market memang dari kemarin-kemarin sudah naik dan lain sebagainya ya, sudah ngepam dan akhirnya terkoreksi gitu ya, walaupun ya koreksinya masih sedikit lah teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti malam kakek Powell ini dovish, nggak mau ditutup kemungkinan untuk market bisa lanjut rebound kembali, setidaknya revisit kembali untuk balik ke $66.000. Tapi kalau misalkan kakek Powell berkata lain ya, dia tidak dovish malah hawkish, maka ya let's see market bisa turun di bawah $63.000. Nanti kita akan bahas di analisa Bitcoin secara daily time frame. Nah, ini adalah outlook daily yang beberapa kali juga sudah saya sampaikan. Ya, ini untuk secara daily-nya, tapi kalau misalkan kita lihat weekly bagaimana? Weekly closingnya sebenarnya tadi bagus nih. Tuh, ya closing di $65.652. Nah, dimana ini benar-benar closing di atas preview high-nya dia. And then ya sekarang adanya koreksi atau retracement sedikit itu sangat-sangat wajar teman-teman ya untuk si Bitcoin. So, yes, tinggal kita menunggu nanti malam. And then kalau kita lihat daily-nya sebenarnya memang merah tipis dan sekarang masih lanjut koreksi. Ini 64.500-an lagi di testing, dimana ini adalah previous high-nya dia plus previous SNR nih. Tuh, kalau saya extend ke samping ya. Coba saya hilangkan. And yep, here we go tuh. SNR pada pergerakan sebelumnya gitu ya. Jadi let's say area ini jebol ya, maka kita akan revisit ke $63.000, di mana $63.000 ini adalah area tahanan atau support sebelumnya, plus ada EMA 21 nih. Ya, jadi sekitar $63.000 itu adalah next target kalau memang dari posisi saat ini sampai nanti malam dia perlahan turun. Ya, karena mungkin takut kakek Powell mau ngomong apa dan sebagainya, ini perlahan turun, bisa aja dia revisit ke $63.000. Tapi dengan syarat adalah di sekitar $64.000 ini terbreakdown dulu gitu ya. We never know teman-teman ya. Apakah benar-benar akan terbreakdown atau tidak? Kita menunggu, lihat dulu reaksi market sampai menjelang nanti kakek Powell speech itu seperti apa. Apakah cuma sideways atau dia perlahan turun tapi korektif. Ya, sambil menunggu Jerome Powell speak dan apa yang dia speak gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang lebih konservatif bisa menunggu sampai kakek Powell itu selesai dan apa yang diomongin gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman lebih bertipe agresif dan mau tunggu bawah ya, teman-teman bisa pantau beberapa area tersebut yang tadi juga sudah saya mention, dan ya terdalamnya masih sama ya di sekitar $61.000-an, sama seperti pembahasan Bitcoin sebelum-sebelumnya. Masih possible untuk mengejar $61.000 itu terdalamnya. Tapi balik lagi nanti malam ada Jerome Powell speak. Kalau dia dovish ya udah market akan lanjut to the moon, karena memang beberapa bulan terakhir ini market itu udah merah terus. Jadi sangat-sangat diwajarkan kalau memang nanti akhirnya market ya udah koreksi cuma segini doang. Itu sama seperti sebelum, oh ini udah naik korektif nih, oh naik korektif malah di bawah naik lagi ya, sama ini, wah ini turun kayak mau turun lebih dalam lagi, cuman koreksi segini doang udah lanjut naik lagi gitu. Either memang dari area sini, ini kalau kita lihat 4 jam ya, oke, cuman dari sini aja udah dia mantul lagi ya, atau memang dia akan nge-revisit area lebih bawahnya lagi ya, before dia going up lagi. Nah, ini bisa menjadi area pantauan untuk teman-teman sekalian. Kalau ini kita lihat secara time frame 4 jam. Terakhir ya kita lihat di sini dia testing aja di 66.500-an, udah reject sideways, kemudian lanjut turun lagi gitu ya. Dan kalau kita sekilas lihat juga teman-teman di sini,
Di sini kan dia cuma membuat range sideways nih. Tuh, creating base doang. Ya, di sini juga creating base doang. Dan akhirnya dia terbreakdown. Dia nggak mampu untuk breakout closing di atas tuh, nggak mampu bikin tail candle 1 2 3 time frame 4 jam, kemudian sideways sampai per tadi pagi ya. Di sini langsung breakdown dan closing di bawah. Gitu. Jadi ini masih possible nggak turun? Masih possible. Ya, next target tadi kalau misalkan kita lihat secara daily itu di 63 ribuan dolar dan ya ini sekitar 60. Kalau kita lihat lebih detail 62.600 sampai 63.000 dolar nih. Ini saya tandain dengan box warna hijau. Nah, kurang lebih di sini teman-teman. Kalau dia drop lagi di sini ada next area target juga ya di sekitar 61.800 dolar. Jadi tinggal kita lihat aja beberapa area pantauan bawah buat teman-teman yang mau lihat ataupun yang nunggu bawah ya. Jadi yang mau bergadang silahkan. Berikut juga dengan beberapa area yang tadi juga sudah saya mention secara daily maupun secara hourly ya, mungkin untuk mempermudah lah. Oke. Oh ternyata Jerome Powell dovish nih. Wah teman-teman lihat, mau dia ketahan nih di area sekian. Nah ini kan area ataupun mappingan yang saya infokan. Wah ini bisa mungkin dimanfaatkan, kan kurang lebih seperti itu ya gambarannya. Jadi so far untuk Bitcoin kita masih sama-sama melihat ya untuk si Jerome Powell speak, dan ya ini next targetnya bisa dipantau di area previous supportnya untuk si Bitcoin secara hourly time frame. Oke. Fundry ya, ini Fundry juga terakhir kita bahas berarti di awal September ya, di awal September teman-teman. Ini kurang lebihnya di awal September ya, udah 1 bulan lah ya. Terakhir kali memang ini sempat ngepam pada Maret 2024 nih. High-nya sampai 0,376 dolar nih. Ini saya tandain di sini deh. Nah, ini ya, teman-teman. Kemudian dia berangsur drop, ya naik bertahap, ya naiknya korektif, kita bisa lihat di sini. Naiknya korektif banget, terbentuk seperti sebuah rising wedge atau channel ya, ini rising wedge lah teman-teman ya. Kemudian dia breakdown, turunnya itu korektif juga tapi terbentuk di dalam sebuah channel dan akhirnya mampu break sebentar ini mampu break ya per 13 September. Kemudian ini sempat di retest lagi di 17 September dan akhirnya perlahan naik untuk posisi saat ini, dan ya dia ketahan di previous di sini. Ya, previous supply ya, ini coba saya tandain dengan box warna merah. Oke, di 0,1166 sampai 0,1253 dolar untuk si Fundry nih teman-teman. Ya dia naik bertahap dan ya adanya rejection dari situ. Nah, yang menariknya walaupun dia reject dari situ, di sini ada sedikit dia closing di bawah dari bull candle dan di sini adanya bearish engulfing ya. Dia turun secara daily tapi masih ketahan overall di EMA 21 nih. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat pun ini breakout-nya pun ya cenderung kurang bertenaga sebenarnya. Kalau kita lihat dari price action yang ditunjukkan kepada kita, tuh malah terbentuk seperti sebuah channel maupun rising wedge. Jadi kalau misalkan dia breakdown pun masih banyak skenario yang bisa kita perhatikan atau beberapa area seperti area ini. Ya. Jadi 0,098 sampai 0,1 dolar. Ini coba saya tanda dengan box hijau lah ya. Oke. Kemudian area mana lagi? Kemudian area sini, teman-teman. Nah, di sini itu di 0,0913 sampai 0,094 dolar. Jadi bonus dia breakdown pun bisa dipantau beberapa area ini. Itu ya, karena memang kita memasuki untuk kuartal 4 jelang pemilu, semua narasi positif mulai dibangun gitu ya. Walaupun dia breakdown pun saya masih yakin dan percaya setidaknya untuk dia rebound kembali nih. Ya, untuk si Fundry. Nah, kurang lebih seperti ini perspektifnya untuk si Fundry. Untuk yang lain Fundry, kalaupun dia breakdown ini untuk lanjut going up. Dan ya saya masih percaya akan hal ini gitu teman-teman. Jadi sekali lagi untuk Fundry bisa di prepare ya. Dan kita coba pantau juga selain dari speech Jerome Powell nanti malam, kemudian juga untuk narasi yang sudah dibangun dari beberapa waktu terakhir ini ya, beberapa minggu terakhir ini untuk jelang pemilu lah, kemudian ya intinya untuk akhir tahun lah teman-teman ya. Jadi mungkin market akan biasanya memang didandani hijau, dan setiap ada penurunan ini ya saya masih yakin dan percaya untuk market bisa lanjut rebound kembali ya. Untuk Fundry bahkan bisa ngetes next target di berapa bro di sini untuk nextnya ya, di sini itu di 0,1392 sampai 0,1445 dolar ya. Ini mungkin makan waktu beberapa minggu ke depan sampai beberapa bulan ke depan di kuartal 4 ya. Jadi kita nggak ngomongin untuk ATH lama, ini dulu aja deh ya. Ini area pertama yang harus mampu di break, kemudian ini next target kedua gitu ya untuk yang nanyain Fundry. Dan once dia breakdown pun kita bisa pantau beberapa area bawah untuk bisa di prepare atau dimanfaatkan sama teman-teman sekalian gitu ya. Jatuhnya dia walaupun breakdown untuk retest lanjut naik lagi ya, even better dia visit area target kedua gitu ya.
Nah, kalau misalkan kita lihat untuk time frame hourly-nya gimana? Yes, hourly-nya sih dia masih benar-benar mencoba bertahan, dan ya di sini juga terbentuk sebuah trendline resistance. Ini coba saya tandai dengan warna orange. Ya di sini juga adanya trendline support. Nah, ya kita bisa lihat di sini seperti Broding West pattern nih. Ya di sini flat, kita bisa lihat ya. Kemudian di sini makin lama ini membentuk lower low. Kalau kita lihat time frame 4 jamnya, ya tuh. Di sini ada confluence dari kalau misalkan kita lihat perspektif yang seperti ini, dan juga dari rising wedge. Jadi di sini adanya confluence of support, pas banget nih. Ya di level 0,104 dolar. Di sini adanya confluence of support, dan di sini adanya confluence of resistance terhadap previous area plus juga EMA21 time frame 4 jam. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan untuk targetnya gimana, bro. Ya kita bisa ukur seperti ini aja, teman-teman. Once dia breakout pun ya targetnya kita akan testing ke preview high-nya dia di sekitar 0,115-116 dolar ya, sekitar itu. Tapi kalau dia breakdown, so ya kita pas nih. Ya testing ke area hijau pertama ya di sekitar 0,098-0,099 dolar, sekitar area itu yang menjadi target maksimal kalau kita lihat secara chart pattern. Ya jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk yang nanyain Fundry secara hourly maupun daily, berikut juga dengan Bitcoinnya. Dan ya hopefully bisa terbantu dengan adanya video dan analisa ini, semoga bisa terbantu. Jangan lupa analis kembali dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.